Masalah kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap hunian yang layak masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas Sosial dan Bapeda Sleman, ribuan warga masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, baik dari sisi keamanan struktur, sanitasi, maupun kelayakan fungsi dasar rumah. Sebagai bentuk intervensi dari Pemkab Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman menjalankan program RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni melalui skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang bersifat padat karya, gotong royong, dan berbasis data kemiskinan. Lalu bagaimana skema tersebut bisa mengatasi masalah rumah tidak layak huni bagi warga Sleman? Apakah program ini betul-betul membantu atau hanya sekedar pemborosan anggaran? Tentunya semoga rumah layak huni ini juga bisa menjadi berkah untuk Bapak Muhammad Salim sekeluarga, yang tentunya bisa memberikan banyak dampak juga untuk kita semua. Dan terima kasih banyak. Oke, boleh langsung ditinjau untuk rumahnya bersama juga dengan Bapak Danang untuk bisa masuk melihat rumah. Bapak Ibu sekalian boleh untuk meninjau. Dan saat ini sudah masuk Bapak Danang, Bapak Wakil Bupati Sleman, untuk meninjau rumah layak huni ini. Dan tentunya harapannya semoga masih banyak lagi layak huni yang bisa kita gunakan untuk bisa menjadi rumah layak huni. Itu kok kamar mandi. Ya, ini program pemerintah daerah, jadi program dari Bupati dan juga usulan dari teman-teman anggota Dewan bahwa masyarakat Kabupaten Sleman pada hari ini masih banyak yang memerlukan bantuan. Kita nanti ada proses, kita buatin dindingnya, di plaster dan dikat. Ya, rumah layak tidak huni hasil verifikasi kita ya antara Dewan dengan Dinas JPUKP sebenarnya masih banyak ya, ada sekitar 13.000 ya yang sudah kita verifikasi, dan di tahun ini kita baru mampu menganggarkan sekitar 1.000 rumah. Sehingga ini akan kita genjot, akan kita maksimalkan anggaran APBD kita untuk kita fokuskan kepada penyelesaian rumah tidak layak huni. Untuk anggaran ada rehab sedang, ada siap ringan, ada rehab berat. Jadi variasi dari 10 juta sampai dengan 25 juta. Berapa ya? Sekarang itu udah 5 tahunan ya? Udah 2020 ya? Iya. Dapat bantuan berapa? 12 juta. Iya. Terima kasih sekali. Saya orang nggak punya dibantu, saya terima kasih. Udah dapat raskin, terima kasih sekali. Saya orang nggak punya udah dibantu, terima kasih sekali. Rumahnya seperti apa? Bangun rumah, beli material. Iya. Saya itu kalau dibantu uang segitu itu udah banyak sekali. Soalnya saya itu kerja itu 1 bulan 500 sama. Kalau 1 hari berapa itu? Kalau 1 bulan 500. Udah terima kasih sekali saya itu. Bu, 12 juta itu dipakai buat bangun apa mawon, Bu? Material gitu, Mas, material nggih enten kajeng, pasir, enten semen, enten cendela kalih pintu. Nggih. Saderenge riyen mboten
sebelumnya belum ada itu ya? Nggih, nganu napa? Pintu men pun rontok. Nggih. Kondisinya seperti apa Bu dulu rumahnya itu? Dalam Kondisinya rumah Ibu itu seperti apa dulu? ya rumah gede nggak bisa. Kalau hujan gimana Bu? Ya terocos semua. Ya apa itu tidur itu nganu airnya masuk toh. Terus tidur nggak pakai dipan. Cuma kasur tipis itu bawahnya itu ada ularnya. Nggak tahu. Seraung Sleman. Baik, tepuk tangan pemirsa. Kembali bersama saya Rosdiana Fatma dalam program pada hari ini Seraung Sleman. Kita akan membahas menuju Sleman Sejahtera lewat program RTLH. Kali ini Fatma sudah bersama dengan para narasumber pemirsa. Di sini ada Bapak Mirza Anfansuri STMT sebagai Kepala Dinas DPU PKP Sleman dan juga penanggung jawab teknis program RTLH. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, nggih. Terima kasih sudah datang di kesempatan hari ini. Kemudian bergeser ada Ibu Ismi Sutarti SH sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Wah, bertemu kembali pemirsa. Boleh dibantu pakai mic-nya Bu, mungkin Bu. Baik. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Kabar hari ini tentu saja lebih baik daripada hari kemarin. Luar biasa, tepuk tangannya pemirsa. Di tempat yang sejuk, kemudian asri seperti ini rasanya wow. Wow, rasanya enak ya Bu ya. Enak. Syahdu sejuk. Saya tadi sudah disuguhin teh sebuah resto. Ketika tehnya mantap, pahitnya, sepetnya kelihatan, pasti masakan yang lain enak. Enak, legit ya Bu ya. Pembuktiannya iya. dari teh ini. Baik, terima kasih Bu. Kita geser. Di sini ada Ibu Painem yang di sini sebagai penerima bantuan RTLH. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah datang. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu. Kita geser lagi nih. Di sini ada Pak Sodikul Kiar SIP sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Fatma. Wah, saya grogi di sampingnya banget nih Pak Sodikul Kiar nih pemirsa. Sampai lupa ini masih siang tapi cuacanya agak-agak syahdu ya. Jadi kayak seperti sore. Gimana nih Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelum itu, karena tadi sudah kita melihat video tayangan yang sudah diputarkan ya Bapak Ibu, Fatma pengen tahu untuk pendapat masing-masing dulu. Boleh dari Pak Kiar yang masih pegang mic-nya nih Pak Kiar. Gimana tanggapannya dari video yang kita putarkan tadi bersama? Baik Mbak Fatma, terima kasih. Tadi digambarkan betapa senangnya penerima manfaat rumah tidak layak huni, dan ini menggambarkan bentuk kepedulian lembaga DPRD dan juga Bupati beserta jajarannya, khususnya Dinas DPU PKP Kabupaten Sleman, bahwa kita peduli terhadap nasib warga masyarakat yang hari ini rumahnya tidak layak untuk dihuni Mbak Fatma. Kami akan hadir terus bersama masyarakat Sleman untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya bagi warga masyarakat yang hari ini membutuhkan rumahnya direhab, rumahnya dibangun, rumahnya dijadikan tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Begitu Mbak Fatma. Baik, terima kasih. Tepuk tangan pemirsa. Karena tadi sudah kita lihat bersama ya, tayangannya sudah dibuktikan juga oleh Pak Harda
salah satu rumah yang sudah dibangun dari program RTLH, yang rumahnya sudah layak huni, pintunya sudah bagus, bangunannya sudah bagus gitu ya. Kemudian Fatma mau ke Pak Mirza dulu, boleh Pak Mirza? Boleh ya, sebagai penyelenggara dan juga penanggung jawab teknis program RTLH. Bagaimana dengan hasilnya tadi Pak? Wah, sangat senang Bu. Artinya kita sebagai pemerintah ini melihat warganya bahagia, tentu akan sangat senang. Dan juga kami juga dibantu ya dengan teman-teman di Dewan ini. Karena kalau tanpa dibantu oleh teman-teman Dewan, kami itu nggak bisa apa-apa. Karena kan tim anggaran kan yang ngetok itu kan teman-teman di Dewan. Sehingga dari anggaran tersebut kita bisa salurkan ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, terbukti dengan adanya yang tadi kita lihat gambar tadi, ini sebagian memang banyak di Kabupaten Sleman yang membutuhkan pembangunan rumah yang memang tidak layak, karena kebutuhan pangan, sandang dan papan itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sleman, dan jumlahnya masih banyak ini Mbak Fatma, dan ini memang PR untuk kita semua, termasuk PR-nya di anggota Dewan. Kira-kira itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Mirza. Oke, kemudian bergeser kita simak tanggapan dari Ibu Ismi dari yang sudah ditampilkan tadi hasilnya dari teman-teman Komisi C gitu Pak Mirza. Bagaimana Bu? Ya, jadi ikut sangat senang Mbak. Artinya apa yang kami lakukan di komisi itu ternyata sangat diterima dengan baik. Alhamdulillah sekali, dari rumah yang sepertinya kurang layak untuk dihuni menjadi rumah yang nek Jawa nih bakoh ya, bakoh tanpa trocoh. Nah, itu sudah sangat membahagiakan. Namun yang masih sering kita masalahkan adalah jadi bantuan tersebut berbasis data kemiskinan ya. Kemudian penerima manfaat tersebut harus mempunyai kartu keluarga miskin, sedangkan untuk mendapatkan kartu keluarga miskin itu tidak mudah, memang ada prosedurnya ya. Lah terkadang karena yang bersangkutan sesungguhnya warga miskin tapi tidak punya KKM, kemudian tidak masuk data dalam data masyarakat yang penerima bantuan RTLH. Lah itu menjadi tugas kami ketika saya reses ketemu masyarakat di wilayah itu, hal-hal yang seperti itu seringkali kadang-kala kami temui, sehingga harapan kami Pak Mirza, ketika nanti itu memang kami dapatkan, kemudian yang bersangkutan memang benar-benar berhak untuk menerima bantuan manfaat RTLH, dia miskin, kemudian rumahnya betul-betul memang harus dibantu untuk direhab dan tidak masuk dalam data, mestinya ini juga diakomodir ya Pak Mirza, sehingga ini nanti akan merata, karena tidak terdata itu bisa jadi terjadi dinamika di wilayah macam-macam. Begitu Mbak Fatma. Baik, terima kasih sekali Bu Ismi, teman-teman dari Komisi C dan juga Pak Kiar juga tentunya. Pemirsa, Fatma mau coba tanya nih ke Mbah Painem mungkin ya. Monggo Mbah, gimana Mbah, tadi kan sudah merasakan bantuan dari pemerintah nggih. Memang dulunya seperti apa Mbah kondisi rumah? Rumah saya itu udah troco semua. Terus rumah satu dipakai sama adik saya. Punyaan saya udah dibangun, udah dapat bantuan, terima kasih sekali. Terus rumah adik saya udah rubuh, belum ada bantuan apa-apa ya. Itu kalau bisa minta tolong dibantu gitu. Baik, nih langsung mendengar dari masyarakat ya Bapak Ibu ya.
Kalau dulu dapat bantuannya dari mana, Bu? Dari Sleman. Dibantu siapa, Bu? Ibu daftar sendiri atau ada yang membantu? Itu saya daftar ke Pak Dukuh, Pak Angga. Iya. Baik. Dibantu sama Pak Dukuh. Dibantu sama Pak Dukuh nih pemirsa. Berarti betul ya Pak Mirza ya, kalau program RTLH ini benar-benar masuk ke tiap-tiap warga, betul-betul memang didata masing-masing gitu ya. Tapi kenapa nih adiknya Bapak Inem masih belum terdata? Kalau dari Pak Mirza bagaimana Pak Mirza? Ini memang apa ya, kebutuhan untuk rumah ini cukup banyak di Sleman, sehingga kami memang membutuhkan bantuan dari teman-teman yang di tingkat bawah, itu dari kelurahan mungkin tadi disampaikan, juga dari pedukuhan. Nah kadang-kadang juga kelewatan juga ya, makanya teman-teman di anggota dewan ini juga bisa mengajukan seperti itu ke kami, sehingga ini bisa kita proses, kita identifikasi, kita verifikasi seperti itu. Nah, mungkin di sini kalau yang Bu Wainem ini kan sudah kita bantu. Nah ini kan beliau mungkin karena masih gabung di rumahnya Bu Wainem, sehingga dia mungkin belum punya lahan. Tentu saja kalau membangun rumah lain ini dia harus mempunyai lahan tempat. Nah, ini kita mungkin kadang-kadang di situ yang agak kesulitannya situ. Nah, begitu. Nanti. Baik. Oke. Ibu, Bapak Inem, adiknya udah punya lahan atau udah bagi lahan sekarang? Sudah dibagi sendiri-sendiri, udah kakak sendiri-sendiri. Sekarang sudah kakak sendiri-sendiri. Mungkin dulu belum nggih, Bu nggih. Oh, udah juga. Oh, udah juga. Kemudian verifikasinya gimana nih Pak Mirza untuk bisa membantu adiknya Mbah Painem dan juga yang lain, warga yang lain yang belum menerima? Iya, karena begini. Programnya kita kan memang ada dua ya. Pertama adalah peningkatan kualitas, kemudian pembangunan baru. Nah, kita ini memang masih banyak di peningkatan kualitas. Artinya kalau rumah itu masih tanah kosong, kita belum bisa membantu di sana. Biasanya kita bantu memang rumah-rumah yang sudah ada bangunannya. Ya, sehingga makanya disampaikan bahwa ini penilaian teman-teman di lapangan, di fasilitator, itu kan ditulis rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Nah, biasanya kita bantu di situ memang. Nah, kalau yang belum ada ini nanti kita, ini nanti teman-teman anggota dewan nanti yang tugasnya nanti memunculkan seperti itu nih. Nah, begitu Bu, Mbak Fatma. Baik, baik, terima kasih Pak Mirza. Coba kita tanya ke Bu Ismi. Untuk peran anggota dewan sendiri, bagaimana Bu Ismi untuk peran legislatif dalam memperkuat koordinasi antara eksekutif dan juga kalurahan nih? Yang pertama tentu saja pengawasan dalam sinkronisasi data ya, karena kadang-kala seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, sebenarnya miskin tapi tidak punya KKM sehingga tidak terdata. Kemudian koordinasi dengan kalurahan, karena yang mendapatkan manfaat RTLH itu kan harus punya KKM, kemudian punya swadaya. Jadi yang dipahami masyarakat, swadaya itu adalah punya anggaran uang sekian. Padahal saya yakin untuk masyarakat tidak semua punya anggaran untuk itu, sehingga kita diverifikasi menyampaikan bahwa tidak punya swadaya. Padahal sesungguhnya swadaya itu kan bisa dengan gotong royong yang nanti berupa upah tenaga. Nah, itu yang mestinya kita pahamkan kepada masyarakat, sehingga dia sudah masuk data, sudah mau dibantu, gagal karena dalam verifikasi salah jawab.
Lah ini kita butuh koordinasi dengan semua pihak agar program ini terlaksana dengan baik. Begitu. Kemudian atas kesulitan Pak Mirsa untuk yang bangunan baru, itu memang harapan saya sebagai anggota dewan, dulu pernah ada bantuan seperti itu tapi dari pusat, dan sekarang sudah tidak ada. Sedangkan masyarakat Sleman itu masyarakat yang masih keluarga baru, belum punya hunian. Sedangkan kalau mau Sleman sejahtera, itu ya mestinya setiap keluarga harus punya tempat tinggal masing-masing. Kalau campur itu pasti ada sesuatu kok. Jadi kurang sehat ya. Lah inilah Pak Mirsa, nanti mungkin kita sama-sama jadi tidak hanya rehab tapi bangunan baru yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat agar Sleman menuju sejahtera lewat program RTLH ini benar-benar terwujud. Baik, wow, semangat sekali dari Komisi C dari Bu Ismi ya untuk membantu masyarakat di Sleman supaya bisa mewujudkan hunian yang layak huni. Iya, begitu. Kalau dari segi anggaran, tadi kan dari Pak Mirza juga menyebut anggarannya, Ibu Ismi juga menyebut anggarannya. Kalau dari Pak Kiar sendiri, bagaimana mengawal penganggaran dan juga pengawasan program RTLH? Kalau tadi kan sempat disebutkan juga ya Pak, ada kategori mulai dari 10 juta hingga 25 juta. Itu pengkategoriannya bagaimana Pak? Baik Mbak Fatma, tadi sudah dijelaskan sahabat saya Pak Mirsa dan Bu Hajah Ismi Sutarti. Kami setiap tahun Mbak Fatma melakukan rapat pembahasan KUA dan PPAS dengan Dinas DPUKP. Pasti kami tambahkan setiap tahunnya dari jumlah pagu anggaran yang diajukan oleh dinas Mbak, sehingga jelas tujuan daripada DPRD bentuk nyatanya adalah ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Sleman supaya punya tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Jadi di tahun 2025 itu diusulkan 10 miliar dari DPUKP, lalu kami tambahkan 2-5 miliar. Nah ini artinya tambahan tersebut sudah mencapai 50%, karena PR hari ini masih ada 7.140 rumah yang sudah terverifikasi dan hari ini perlu kita selesaikan bersama. Dan kami juga membuka peluang untuk warga masyarakat se-Kabupaten Sleman dari 17 Kapanewon, 86 Kalurahan, 1.212 Padukuhan, 7.414 RT Mbak Fatma yang ada di Kabupaten Sleman, yang mungkin hari ini melihat tayangan kita, melihat live kita, melihat broadcast kita, monggo seluruh warga masyarakat Kabupaten Sleman yang hari ini belum terfasilitasi dengan adanya rumah tidak layak huni ini, menjadi harapan kita semua agar Bapak Ibu semua warga masyarakat bisa mengakses program rumah tidak layak huni Mbak Fatma. Harapan kami tidak ada lagi warga masyarakat yang tinggal di dalam rumah, mungkin rumahnya belum diplaster. Tidak ada lagi warga masyarakat tinggal di dalam rumah yang temboknya belum diplaster. Tidak ada lagi warga masyarakat tinggal di dalam rumah yang atapnya rusak, yang plafonnya mungkin belum ditutup. Ini harapan kami warga masyarakat Kabupaten Sleman bisa mengakses bersama-sama program tersebut, dan kami lembaga DPRD beserta Dinas DPUKP tentu akan siap mengawal, akan siap menganggarkan, dan akan siap merealisasikan program daripada usulan warga masyarakat Kabupaten Sleman. Dan juga saya tambahkan satu lagi nih Mbak Fatma, saya berpesan juga kepada seluruh warga masyarakat, khususnya pemangku jabatan, karena program ini ya dananya dikirimkan di Kalurahan, betul ya Pak Mirsa. Saya berpesan kepada seluruh lurah yang ada di 86 Kalurahan untuk bisa betul-betul mengawal dengan amanah dana bantuan ini. Tunjuk tempat-tempat yang berkompeten, tunjuk tempat-tempat yang harganya bisa bersaing, agar apa? Bantuan yang tadi Mbak Fatma sampaikan dan tanyakan, rehab ringan yaitu sekitar 10 juta, rehab sedang sekitar kurang lebih 15 juta, dan rehab berat antara 20 sampai 25 juta ini bisa dibelanjakan dengan
jumlah yang lebih banyak. Kalau kita bisa mendapatkan harga yang murah, Mbak Fatma, kalau kita bisa mendapatkan harga yang bersaing di antara toko-toko bangunan yang ada di Kabupaten Sleman, maka fungsi kami akan terus memberikan pengawasan terhadap kinerja terlaksananya program rumah tidak layak huni, agar apa? Kayak Ibu Sinten nggih? Ibu Painem nggih, umpamanya mendapatkan program 10 juta, betul-betul mendapatkan bahan material yang harganya murah dan berkualitas. Nah, ini harapan kami khusus untuk Ibu Painem. Kami dari lembaga DPRD, monggo Bu Painem, adiknya tadi yang sudah usul nggih, belum Pak Riyadi, monggo nanti segera datang ke lembaga DPRD, Bu, di Komisi C. Kami bersama Bu Hajah Istri Sudarti tentu akan mengawal program usulan panjenengan, dan kami akan kawalnya. Insya Allah 2026 usulan panjenengan bisa kita realisasikan. Baik, wah luar biasa sekali ya usulan-usulan dan juga giat dari Komisi C DPRD Sleman untuk mewujudkan Sleman dengan rumah layak huninya bagi warga Sleman. Pak Mirza, Fatma mau kembali ke Pak Mirza nih. Kalau tadi dari Pak Kiar DPRD memang ada rapat tahunan gitu nggih, untuk bisa memberikan anggaran 10 juta ditambah dengan 50%-nya. Itu verifikasi kalau misal ada warga yang memang benar-benar belum mendapatkan bantuan, proses verifikasinya apakah dari kelurahan sendiri itu bagaimana dari Pak Mirza untuk mengakomodir mereka, Pak? Ya, begini Mbak, memang kita data sudah masuk di kami. Nah, saat ini yang belum kita laksanakan tadi disampaikan oleh Pak Kias kita 7.140-an. Itu masih rumah. Kemudian kita rata-rata kita setiap tahun itu sekitar 400 sampai 500 rumah. Nah, teman-teman tentu saja memverifikasi itu di T-1. Jadi kalau kita akan mengerjakan di tahun 2026, ini data-data ini sudah masuk, kita sudah verifikasi di tahun 2025 saat ini. Kemudian setelah ini data ini masuk, kemudian kami di T0 berarti di tahun 2026 ini kami lihat kembali. Pertama, kami mendekatkan ke yang akan mendapatkan ini, apakah mereka mau menerima ETLH, misalnya kesanggupan, kemampuan, data-data misalnya sertifikat, semua itu kan kita masukin semua. Nah, kemudian di T0 kita tanya kembali ke siapa tadi sampaikan Bu Ismi, swadayanya ini sebagaimana. Nah, ini kadang kita memang kalau membangun ruang rehab ini yang memang agak besar itu memang tenaga ya. Jadi tenaga itu bisa sampai 40 sampai 50% memang dari kita bangun, sehingga masyarakat itu sebenarnya kalau di pedesaan ini memang gotong royongnya yang kita angkat gitu, sehingga ini tadi yang disampaikan tadi Bu Paniem tadi kan kita 12 juta yang dapat ya. Ini mungkin bisa dapat kalau kita bangun sendiri ini bisa lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Nah, gitu. Nah, ini setelah itu baru kesiapannya itu baru kita lihat kondisi bangunan rumahnya. Kalau kondisinya masih baik-baik saja, nah ini kita kan tidak bisa, karena kita melihat kondisi ringan itu seperti apa. Kita lihat 30-50% dari kerusakan bangunannya. Kalau nggak ada yang rusak, kita bingung. Nah, memang program ETLH itu kami sebut kayak Aladin, atap, lantai, dinding. Tadi sampaikan Pak Kiai, bagaimana dindingnya belum terplester, mungkin karena kurang nyaman ya kita bisa plester. Kemudian kayak tadi atapnya bocor misalnya, kita mungkin atapnya atau lantainya yang mungkin masih tanah atau masih pelur, silakan dia mungkinnya mau dikasih keramik. Nah, itu kita data semua itu. Nah, dari data itu kita masuk kesiapannya mereka, nanti baru kita seleksi lagi. Nah, ini kami juga dengan teman-teman anggota dewan, terutama komisi ini yang ada di kami di sebelah ini yang selalu kami bekerja sama, kami sampaikan. Nanti setelah memang data itu masuk, kemudian kami ajukan ke Bupati. Nah, dari Bupati
itu akan turun SK ini untuk pelaksanaannya tersebut. Kira-kira langkahnya seperti itu, Mbak Fatma. Baik, terima kasih Pak Mirza. Sama-sama. Baik, Pak Mirza, Fatma masih punya beberapa pertanyaan untuk Pak Mirza, silakan. tentunya untuk Komisi C dan juga Ibu Painem. Tapi kita akan simak pariwara berikut ini. Kita akan segera kembali, pemirsa. Yang belum kita rasa di saat Serawung Sleman. Oke, tepuk tangan dulu dong pemirsa untuk kita semua. Luar biasa. Kita kembali dalam program talk show Serawung Sleman. Kita membahas menuju Sleman Sejahtera lewat program RTLH. Kita sambung kembali untuk pertanyaan berikutnya. Pak Mirza, Fatma masih pengen tanya Pak Mirza. Kalau tadi kalau di rumah Fatma ya Pak Mirza ya. Silakan. Ibu Fatma tuh sebenarnya sebagai kalau disebut fasilitator mungkin ya, untuk mengecek data atau validasi data warga-warga mana yang butuh didata dan tentunya semuanya gitu ya Pak Mirza.
Kalau untuk RTLH sendiri, bagaimana validasi datanya? Pengulangannya mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali sebelum dirapatkan dengan DPRD? Ya, seperti kami sampaikan, memang tim Min 1 kita sudah data. Jadi teman-teman itu di bulan Maret itu sudah memulai untuk mendata itu. Memang cukup lama kan mereka ketemu di kelurahan ngajak pendukungan. Kemudian data-data yang ada di kita itu kita tanyakan mana yang memang harus didahulukan untuk kita bantu untuk pembangunan rumah tersebut. Nah, kemudian baru kita melihat ke lokasi, artinya ke bangunan rumah tersebut. Nah, teman-teman disitulah fasilitator termasuk koordinator itu untuk menanyakan baik hak tanahnya, kemudian kakak miskinnya disampaikan, kemudian juga swadayanya. Nah, itu kita kumpulkan, kemudian kita bawa untuk usulkan di tahun selanjutnya. Kemudian setelah tahun berikutnya, artinya tahun saat ini yang mau dibangun, baru kita cek kembali. Nah, apakah kita ulang kembali kemampuannya? Kalau dia memang mampu, nanti baru kita data selanjutnya untuk persiapan penerimaan untuk pembangunan TLH. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mirza. Ya, sama-sama. Oke, pemirsa, dari tadi pasti udah penasaran ya, pengen tanya langsung ke Pak Mirza sebagai pengelola anggaran RTLH atau dari Komisi C juga. Mungkin ada yang mau tanya nih di sini pemirsa? Coba kita samperin dulu pemirsa. Ada siapa di sini, Pak? Pak Bambang. Berdiri apa duduk Ibu, Bapak? Berdiri saja? Ya. Nggak sopan ini, nggak apa-apa? Iya, tak. Lebih kelihatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Bambang. Saya dari Temulawak, Triharjo, Sleman, Jakarta, Dapil 1. Nggih, Pak Yan nggih. Begini, Bapak Ibu Dewan sama Bapak Kadin, saya mau menanyakan salah satu warga di padukan kami yang namanya Ibu Ngadiem itu sudah didata mendapat fasilitas RTLH 4 atau 5 bulan yang lalu. Beliau itu mendapat bantuan atap seperti itu. Sampai sekarang belum terrealisasi Bapak Ibu karena terkendala masalah kepemilikan lahan itu harus atas nama Ibu Ngadiem. Sedangkan sertifikat rumah itu dicari sama anaknya nggak ketemu. Itu yang mau saya tanyakan Bu, Bapak. Karena saya dari Dapil 1, kemudian Ibu Ismi tadi bilang kalau ada reses itu kan mungkin dari dapil masing-masing ya Bu ya. Apakah reses itu harus dari anggota dewan yang terpilih dari misalkan ada di dapil 1 harus dari dapil 1 gitu. Yang kedua Bapak Kadin, solusinya Bapak, kalau misalnya Bapak itu tidak mempunyai atau tidak ketemu sertifikat ataupun fotokopi, apakah rehab rumah itu bisa dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan dijawab langsung Bu Ismi, mungkin nanti ditambahkan juga sama Pak Kiar. Ya, terima kasih Mbak. Untuk reses memang kami di dalam tatip DPRD itu memang di daerah pemilihannya masing-masing, sehingga yang hadir di sini itu saya dari Dapil 5 Melati Gamping, kemudian Mas Kiar dari Dapil 6, kemudian saya kan Moyudan dan Minggir. Lah kalau panjenengan ya nanti mungkin resesnya Pak Kaptono, itu nanti bisa disampaikan. Nek saya sendiri nggih Mas nggih, itu untuk merealisasikan bantuan tersebut itu ya memang karena masih aturannya seperti itu. Aturannya memang harus status tanah itu jelas.
Sehingga setiap kali reses pun saya sampaikan, ini ada bantuan RTLH dengan persyaratan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti ini itu apa? Yaitu tadi status tanah jelas, kemudian ada swadaya. Kalau punya, kalau ada, itu kartu keluarga miskin. Jikapun tidak, kita minta dibantu kelurahan setempat untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Itu nanti akan kita bantu dengan berbagai macam argumen ke PU tentunya untuk bisa dibantu. Tapi kalau status tanah sepertinya belum jelas, kami kok belum bisa menjawab, khususnya saya. Mungkin Pak Kiar nanti bisa menjawab solusinya apa. Kalau saya memang kecenderungannya ya sesuai aturan. Agar apa? Agar masyarakat penerima manfaat itu juga tenang, tidak dia menerima dalam kerangka dia tidak sesuai aturan. Nah, itu saya takutnya nanti akan jadi masalah, sehingga sepertinya ya memang aturannya yang harus dirubah. Aturan itu kan senggawe kita untuk masyarakat, sehingga mungkin kalau harapan saya seperti yang Mas Kiar katakan tadi, bahwa anggaran selalu ditambah, tetapi juga dipermudah. Jangan hanya anggarannya yang ditambah, tapi aturan-aturannya dipersulit. Kalau dia jelas-jelas bertempat tinggal di situ, apakah tidak cukup dengan surat keterangan domisili? Nah, kalau itu bisa akan sangat membantu. Bagaimana saudara-saudara? Kira-kira setuju tidak? Nah, itu yang harus kita perjuangkan, Mbak Fatma. Baik, terima kasih Bu Ismi. Pak Kiar ada tanggapan? Monggo silakan Pak. Baik, Mbak Fatma, terima kasih. Saya tadi mendengarkan lagunya Mbak siapa? Mbak Ani. Mbak Ani. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Sleman sejahtera. Tepuk tangan pemirsa. Artinya apa, Bapak dan Ibu semua? Tadi pertanyaan dari Bapak Sinten? Pak Bambang, sertifikatnya hilang. Sertifikat tersebut atas namanya pemohon boten? Iya, Bapak. Atas namanya pemohon. Iya. Di atas lahan pekarangan atau sawah? Pekarangan. Sampun clear. Nanti setelah acara ini menghadap ke kami, nanti akan kita bantu penyelesaiannya. Insya Allah usulan panjenengan bisa direalisasikan. Pak Kiar, tidak hanya usulan dari Pak Bambang, tapi dari pemirsa juga yang sedang menonton ya Pak ya? Ya, tadi di depan sudah saya sampaikan 7.414 RT, jumlah RT kita di seluruh Kabupaten Sleman, Mbak Fatma. Dan kami lembaga DPRD tiap tahun sudah menaikkan anggaran di Komisi C, dan kita sampaikan kepada Dinas DPUKP. Kita hanya ingin, Mbak Fatma, kita hanya ingin hari ini warga masyarakat Kabupaten Sleman bisa tinggal di rumah yang layak, bisa hidup sejahtera. Maka saya sampaikan di sini, bagi siapa saja warga masyarakat yang hari ini membutuhkan bantuan tersebut, program rumah tidak layak huni, boleh langsung datang ke lembaga DPRD, boleh langsung menghubungi Pak Dukuh, boleh langsung menghubungi Pak Lurah untuk bisa disampaikan kepada dinas terkait. Nanti kita lembaga DPRD beserta tim dinas DPUKP akan segera membentuk verifikasi turun di tingkat-tingkat RT untuk bisa meninjau, mensurvei apakah betul-betul pengajuan dari warga masyarakat bisa direalisasikan, bisa dianggarkan atau tidak. Tentu kriteria tersebut kan harus memenuhi syarat ya Mbak Fatma, dan kami sampaikan Mbak Fatma, pemerintahan ini ada
3 tingkatan. 1 pemerintah daerah tingkat 2, ada pemerintah daerah tingkat 1, ada pemerintahan pusat. Semua tingkatan punya program bedah rumah. Jadi mungkin hari ini warga masyarakat yang belum bisa mengakses RTLH bisa nanti kita bantu melalui anggaran bedah rumah di provinsi. Bisa kita bantu anggaran bedah rumah di Kementerian PUPR, Mbak Fatma, sehingga kami punya tujuan yang jelas. Lembaga DPRD ini akan betul-betul mengampu, ya, menjadi jembatan untuk 1,3 juta jiwa masyarakat Kabupaten Sleman yang hari ini betul-betul ingin mendapat tempat tinggal yang layak. Kami siap membantu, memfasilitasi, menganggarkan dan merealisasikan. Begitu Mbak Fatma. Baik, tepuk tangan pemirsa. Oke, Bapak Inem, gimana Bapak Inem? Sudah siap untuk mengajukan ke Pak Kiar dan juga Bu Ismi? Sudah siap ya untuk mengajukan ini ya, RTLH untuk adiknya Bapak Inem ini? Mas Riyadianto. Ya. Boleh dicatat di notes ya Pak Kiar sama Bu Ismi ya namanya ya. Mas siapa Bu tadi Bu? Mas Riyadianto. Mas Riyadianto. Oke, nanti akan dibantu oleh Komisi C, tentunya sama Pak Mirza juga untuk memberikan bantuan RTLH kepada adiknya Bu Painem. Dan pemirsa, ada pertanyaan lagi kah yang ingin bertanya? Oh, oke, dari tim Serawung Musik nih. Monggo silakan. Kita samperin dulu nih pemirsa. Untuk pemirsa dari Pak Randy, monggo silakan. Oh, udah dapat mic. Sini, di sini Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya di sini juga ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin bertanya. Oh, ingin bertanya. Ingin bertanya. Gitu. Sing tenanan toh orang sing nisan ke aku toh. Ngarepe Bu Dewan. Iya, mau sing sopan ya. Ayo. Gini Bu, saya tuh ingin mempunyai rumah yang layak huni Bu, yang resik ya, tingkat gitu. Hey. Piye? Sampean iki nek arep pengen omah tingkat ya ngedukke utangan wae. Nang Ibu Ismi. Nggih toh nggih Pak nggih. Nang Ibu Ismi saken mboten? Kalau bertanya itu ya mbak ya sing pas toh Mas. Sampean iki bola-bali ngisen-ngisen ke aku loh. Lah kan bertanya nggak apa-apa nggih Bu nggih. Boleh bertanya boleh. Oh, boleh. Tapi ya maksudnya nggak begitu, ada kriterianya. Nggih toh Bu? Iya. Ngeten, monggo. Biar dijelaskan kalian beliau Ibu Ismi dulu. Oh ya, aku bertanya dulu. Oh ya. Gini Bu, untuk di wilayah kami kan ada tetangga yang belum mempunyai, sudah mempunyai WC, tetapi belum mempunyai septic tank. Oke. Nah, kalau hal seperti itu, apakah bisa dimasukkan di dalam program RTLH atau tidak? Bisa, bisa karena WC adalah bagian dari rumah sehat, sehingga itu bisa ya nanti masuk di kriteria tadi kan sudah disampaikan ada ringan, sedang, kemudian berat. Nah nanti kita akan survei. Tapi yang penting untuk persyaratan yang lain itu juga harus memenuhi Mas. Kalau itu ternyata jenengan sebenarnya mampu ya jangan dong. Gitu ya Bu ya. Iya. Ada syarat-syaratnya. Itu malah harap gawe rumah tingkat barang. Semua septic tank minta jangan dong. Berarti semua ada kriterianya sendiri. Gitu loh Mas Randy, paham? Jadi ini kami tetap memperjuangkan ya untuk masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak, tapi ya tetap ada kriterianya Mas, sehingga kita tidak hanya manis di depan. Nah, ya benar sekali Bu. Nyatane sing penting engko ketok wah semangat banget arep ngene. Ha ning nek aturane ora muni yo piye ya toh, sehingga ya kita memang dibatasi oleh aturan, kemudian kemampuan daerah dan ya harus urut juga yang sudah masuk itu ya kita dahulukan kemudian kalau kita piye yo
nyalip-nyalip ku jenenge zalim. Nggih. Ngoten Mas. Siap. Jadi nggih. Dadasnya ngeten nggih Bu. Mas Randy itu sebenarnya mampu. Kalau yang mampu itu nggak boleh mendaftar gitu kan Bu? Ya Ngeten nggih, Bu, nggih? iyalah badinggo sing ra mampu. Nah, gitu loh maksudku ki. Sampean ki lho serakah men to. Yo nggonen. Pripun menika, Pak? Nggih, terima kasih Ibu nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Randy dari Serawung Musik ya. Ternyata ada kriterianya ya Bu Ismi dan juga Pak Kiar juga Pak Mirza untuk pemirsa bisa mendaftarkan program RTLH. Oke, kemudian Fatma ingin bertanya kembali kepada Bu Ismi. Ya. Bu Ismi, Injih. usulan konkret karena Bu Ismi kan dari fraksi Nasdem ya, Ya. Bu ya. Usulan konkret agar program RTLH ini dapat berjalan dan juga berdampak jangka panjang, bukan hanya tambal sulam soal hunian, Bu. Ya. Monggo. Mestinya kita harus bekerja sama dengan semua stakeholder, bisa TNI dengan bedah rumahnya, kemudian dengan CSR yang ada, baik itu CSR daerah maupun pusat. Lah, itu nanti akan bisa membantu daerah dalam mewujudkan Sleman menuju sejahtera lewat program RTLH. Jadi berkelanjutan, tidak hanya saat ini, tapi bagaimana nanti dengan bekerja sama dengan stakeholder itu akan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Kabupaten Sleman. Jadi tidak hanya dengan stakeholder, tapi juga kita beri semacam pemahaman, pelatihan agar masyarakat itu merasa handarbeni program RTLH ini, sehingga akan benar-benar melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang ada. Itu kemudian ya dorongan anggaran tentu saja dari pemerintah daerah mestinya semakin ditambah, tetapi juga semakin dipermudah, dengan tetap sesuai dengan aturan, dipermudah pun sesuai aturan, sehingga jangan sampai ketika itu tadi Mas siapa wong sugih wah arep ngejokke, ya jangan dong gitu. Baik. Terima kasih Bu Ismi. Tepuk tangannya pemirsa. Kalau dari Pak Mirza sendiri gimana Pak? Kriterianya mungkin yang bisa disebutkan untuk pemirsa bisa mengajukan program RTLH. Kalau kami kan datanya memang dari bawah ya, kemudian dari kelurahan, dan dari kelurahan itu kan menyampaikan ke kami data memang mereka tuh miskin. Ya kalau tidak miskin ya nggak mungkin seperti itu. Miskinnya seperti apa nih Pak kriterianya? Kalau untuk RTLH? Kan sebenarnya ada data kemiskinan ya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Nah itu yang kita pegangnya di situ. Jadi kami yang bukan lihat ini kayak Masnya tadi ketahui miskin, padahal ya mungkin rumahnya lebih bagus daripada kami mungkin. Nah kan gitu. Jadi memang datanya dari data sosial itu, termasuk data di Dukcapil menyampaikan bahwa masyarakat miskin. Nah itu kami bisa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mirza. Berarti mengacu kepada daftar dari Dinas Sosial. Baik. Kalau dari Pak Kiar sendiri, Pak Kiar, apakah sebenarnya program RTLH ini sudah cukup menjawab tantangan kemiskinan struktural di Sleman? Apa yang harus dibenahi lagi kira-kira Pak? Baik Mbak Fatma. Tentu yang pertama adalah bagaimana kalau kita memaksimalkan program rumah tidak layak huni. Yang pertama kita punya tanggung jawab, punya beban yang sangat besar. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan asli daerah kita, Mbak Fatma. Hari ini kita sudah berhasil, dari tahun lalu kita ada penambahan sekitar 200 miliar. Yang kemarin PAD kita 1,2 triliun. Di tahun 2026 nanti PAD kita sudah mencapai hampir 1,5 triliun. Kalau ini kita bisa terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya, maka PR kita, tantangan kita tentang penyelesaian rumah tidak layak huni bisa kita percepat, Mbak. Artinya apa? Dengan anggaran yang stabil, dengan pendapatan yang stabil, tentu permasalahan-permasalahan
program rumah tidak layak huni yang tiap tahun baru mampu kita anggarkan sekitar 500 rumah, ini akan bisa kita tingkatkan lagi di tiap tahunnya. Target kami adalah 1000 rumah Mbak Fatma, sehingga dengan demikian kira-kira 5 tahun mendatang program rumah tidak layak huni ini bisa selesai. Dan juga kenapa saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Sleman agar bisa memasukkan program-program tersebut hari ini sampai dengan seterusnya, tentu ini menjadi lanjutan next ke depan Mbak Fatma, okay? Tentang kriteria tadi sudah disampaikan, tentukan yang miskin, yang tidak kaya dan rumahnya belum di keramik, dindingnya belum di plaster, ya, atapnya kondisi rusak. Itulah warga masyarakat yang berhak menerima manfaat program rumah tidak layak huni. Tadi sih ada yang kelupaan tadi Bapak itu, yang dari Pak siapa tadi? Pak Bambang, kenapa tadi saya mengatakan bisa dilakukan itu karena ada yang namanya surat kuasa, betul Pak Mirsa? Kalau atas namanya tersebut ya itu bukan pemilik pun itu bisa Pak memberikan surat kuasa kepada sebagai yang ngindung, artinya banyak faktor dan problem-problem di dalam persyaratan. Ya ini kita mencoba Mbak Fatma membantu menyelesaikan agar apa warga miskin betul-betul mendapatkan haknya. Nah ini kan bentuk daripada solusi-solusi yang harus kita selesaikan bersama. Makaten Mbak Fatma. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu pemirsa untuk Pak Kiar dan juga para narasumber. Tapi tentunya Fatma juga pengen tahu harapan satu lagi untuk harapan dari Mbah Painem. Bagaimana untuk kelanjutan program ini dan dukungan dari pemerintah Mbah yang diharapkan tidak hanya untuk adiknya Mbah Painem, mungkin dari Mbah Painem juga teman-teman sekitar, warga-warga sekitar juga mengalami hal yang sama. Nggih, kula pun matur nuwun dibantu ningan griya saged dinggeni ningan pawon tesih bocor sedanten nek tinggi masak ngerekaos nggih. Baik, terima kasih Mbak Painem. Pemirsa, sudah kita simak semua jawaban-jawaban dan juga bagaimana permasalahan dari program RTLH ini untuk supaya bisa ditingkatkan, dan tentunya dari Komisi C, dari Pak Mirza selaku Kepala Dinas DPU PKP, dan juga dari Mbah Painem selaku perwakilan dari masyarakat penerima program RTLH, tentunya ingin mendapatkan bantuan yang lebih bermanfaat lagi dan juga tentunya ingin lebih ditingkatkan lagi fasilitas juga bantuan dari pemerintah, dan permasalahan-permasalahan yang terjadi juga sudah dicoba langsung solusikan gitu ya Pak Kiar ya. Bisa datang langsung pemirsa mendatangi DPRD untuk meminta bantuan RTLH untuk pemirsa yang termasuk kriteria RTLH. Terima kasih, dan kita akan sambung kembali dalam program berikutnya, dalam pembahasan berikutnya, tentunya tetap di Serawung Sleman.